Shalom teman-teman Youth GPD Galilea, selamat bergabung di kebaktian Youth Online pada sore hari ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai jadi teman yang dapat dipercaya, yang akan disampaikan oleh Kak Desman. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Fiona dan Kak Meta. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, dan kami mau menyembah Engkau sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami boleh sama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi beliau dengan hikmat daripada Tuhan, dan juga berkatilah setiap kami yang hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati, pikiran, telinga kami, dan juga biarlah Roh Kudus berkarya bekerja dalam kehidupan kami, melawat kami dengan kuasa firman-Mu yang akan diberitakan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sahabatku dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan kali ini yang bertema sahabat yang bisa dipercaya. Sekali lagi, sahabat yang bisa dipercaya. Ini pertanyaan dari tema ini, apakah kita semua bisa dipercaya sebagai seorang sahabat? Saya akan menyampaikan
satu kisah sebelum saya akan membahas firman Tuhan. Cerita ketiga sahabat dari sebuah desa. Dari kecil mereka selalu bersama-sama. Kalau diibaratkan mereka adalah sahabat sekaligus seperti saudara sendiri. Dari SD, SMP, SMA mereka selalu bersama-sama. Ketika mereka sudah sampai SMA, mereka sempat sepakat untuk selalu bersama-sama dan mereka berjanji untuk saling membantu satu sama lain. Apabila yang satu lemah dikuatkan, apabila yang satu lemah diberikan pertolongan satu sama lain. Sampai pada suatu hari mereka akhirnya mencari pekerjaan di Jakarta, di ibu kota. Dengan kebersamaan mereka dan dekat untuk saling mendorong satu sama lain, akhirnya mereka sampai di Jakarta. Setelah setahun, teman mereka yang bernama Romi pindah tempat kerja. Dia menemukan pekerjaannya, dan sedangkan Ruby dan Dodi mereka kerja sambil kuliah dan mereka bisa menemukan juga pekerjaan mereka. Tetapi yang paling luar biasa di antara mereka adalah Romi sebagai orang yang paling tua di antara mereka. 1 tahun 2 tahun dia mencari pekerjaannya dan luar biasa dia mendapat pekerjaan yang sesuai dengan harapan. Sampai karirnya bertambah sampai dia buka usaha sendiri dan akhirnya dia punya karyawan sendiri yang luar biasa banget. Dia menjadi sukses di antara 3 sahabatnya. Sedangkan yang 2, Ruby dan Dodi, mereka cuma bisa kerja sambil kuliah. Selama 5 tahun mereka berpisah, bayangkan. Sampai suatu saat mereka dipertemukan dalam satu acara dan mereka sangat mau banget dengan teman mereka Romi. Dari jauh mereka melihat, wah ini teman kita sudah berubah penampilannya. Dari pakaiannya, dari mobilnya, semua luar biasa banget. Dan mereka senang sekali bertemu dengan teman mereka dan sahabat mereka yang sudah sukses dari mereka. Dan bukan main ketika mereka bertemu dan kagetnya luar biasa. Bukan hanya dari fisiknya yang berubah, tapi ternyata yang berubah juga adalah sifat dan karakternya. Yang dulu suka membantu, suka menolong, mereka kaget minta ampun. Romi seolah tidak mengenal siapa mereka. Bahkan Romi sendiri malu punya sahabat yang masih orang sederhana seperti itu. Dan bayangin aja, Ruby dan Dodi itu sangat kecewa banget dengan perubahan daripada teman mereka Romi. Akhirnya mereka pulang dengan rasa sedih dan menangis karena kecewa dengan teman mereka Romi. Bahkan mereka tidak mau lagi ketemu dengan Romi. Itulah yang menjadi kekecewaan mereka. Tapi selama beberapa 1 tahun kemudian, Ruby dan Dodi itu terjadi masalah di antara mereka juga, yang membuat akhirnya hubungan persahabatan mereka juga berdua ini, di mana Dodi selingkuh dengan siapa? Dengan pacarnya daripada Ruby. Dan Ruby kecewa banget dengan teman-temannya kedua sahabatnya ini. Sampai dia berkata dan menangis, apa gunanya bersahabat kalau seperti ini akhirnya perjuangan bersahabat. Itulah yang terjadi dan dialami bukan hanya Ruby dalam kehidupannya, tetapi kita semua juga. Ada beberapa di antara kita yang mungkin pernah disakiti oleh sahabatnya sendiri. Dari cerita ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Pertanyaan pertama adalah, siapakah di antara kita yang sampai hari ini masih punya sahabat yang paling setia dan bisa dipercaya? Apakah ada di antara kita yang punya sahabat yang setia? Pertanyaan kedua adalah, pernah nggak
Kamu sendiri punya sahabat yang pernah mengecewakanmu, bahkan menipumu, bahkan membuatmu sangat sakit hati. Jadi ketiga, apakah Anda sendiri yakin bahwa sebagai seorang sahabat, kamu juga bisa dipercaya oleh sahabat? Atau sebaliknya, kamu juga sama dengan sahabat yang lain? Karena kebanyakan kita di dalam dunia ini, kita hanya menuntut orang menjadi sahabat yang baik, padahal kita sendiri belum tentu bisa menjadi sahabat yang baik dan bisa itu percaya bagi orang lain. Kenapa? Karena kita juga sama, ya, punya masalah, punya kelemahan, gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita semua sama-sama orang yang tidak bisa dipercaya, siapa yang bisa dipercaya? Ada seorang psikologi berkata seperti ini, orang yang tidak punya sahabat di dalam dunia ini sebenarnya adalah orang yang merasa kesepian. Benar gak sih? Dan menurut saya pendapatnya ini benar. Orang yang tidak punya sahabat itu merasa orang yang kesepian. Kenapa? Karena dia sendiri sering mengurung diri di kamar. Dan saya juga pernah alami ketika saya nggak punya sahabat. Saya mau cerita, saya mau main kemana, gak ada teman, gak ada sahabat. Jadi kita merasa kesepian. Ada seorang penulis berkata seperti ini juga, lebih baik banyak sahabat daripada kesepian. Lebih baik banyak sahabat daripada kesepian. Karena kita adalah makhluk sosial. Ini adalah sesuatu pandangan yang bagi saya sangat saya setuju, bahwa kita butuh teman karena kita adalah manusia sosial bagi sesama kita semua. Saya mengajak kita melihat firman Tuhan, arti sebuah persahabatan yang sejati. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dan 11 sampai 11. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Saya akan bacakan kepada kita semua. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bersela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kerasan. Yang saya garis bawahi di sini adalah Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau bergaul ini bukan berarti tiap hari ngobrol seperti kita masih enggak. Bergaul itu lebih intim lagi dengan Tuhan. Bayangin aja di antara orang yang rusak di sekitarnya, cuma satu orang ini yang Tuhan anggap luar biasa banget dan bisa bergaul dengan Tuhan. Banyak kan orang kalau lingkungannya rusak, dia juga ke bawah itu. Tetapi berbeda dengan Nuh, jiwanya sangat berbeda banget. Sekalipun di sekitarnya rusak, tapi dia tidak mau, dia tetap benar, tak mau bergaul dengan. Apakah kita mau menjadi seperti Nuh? Sekalipun di sekitar kita banyak masalah, mau kita menjadi seperti Nuh, tak bergaul dengan Allah? Amin. Saya berharap kita semua seperti Nuh. Walaupun di sekitarnya Nuh ini kita tahu bahwa banyak orang berdosa. Ya, saudara tahu pada akhirnya ketika Tuhan menghancurkan orang-orang yang berdosa di dunia ini, sebagai seorang sahabat, Tuhan menyelamatkan keluarga daripada Nuh. Kenapa? Sahabat yang baik tidak akan pernah menyakiti sahabatnya sendiri. Dia tidak akan tega. Sahabatnya sendiri Nuh ikut hangus bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Karena Tuhan mencintai Nuh, karena Nuh adalah sahabatnya. Dan saat ini kita juga punya masalah banyak di lingkungan kita. Mau nggak kita menjadi sahabat daripada bergaul dengan Tuhan? Banyak hal di dalam dunia ini ya sulit kita pikirkan dalam pikiran hidup kita.
Kita lihat juga banyak orang-orang yang di dalam dunia ini kecewa dengan banyak orang, kecewa dengan lingkungannya, kecewa dengan siapapun. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan ini, hanya Yesus, hanya Allah yang di dalam dunia ini takut menjadi sahabat sejati bagi kita, yang bisa dipercaya hanyalah Tuhan di dalam dunia. Dari firman Tuhan ini, saya ingin menyampaikan dua hal kepada kita semua. Bagaimana cara kita menjadi sahabat yang bisa dipercaya oleh sesama kita dan juga Tuhan. Yang pertama adalah belajar menjadi sahabat sejati dari siapa? Dari sosok pribadi Yesus. Dari sosok pribadi Yesus. Kalau menurut saya gini ya, banyak orang di luar sana yang menjadi sosok pribadi yang luar biasa banget. Tapi yang sempurna hanyalah pribadi Yesus di dunia ini. Banyak orang menjadi terkenal, menjadi uskup, tetapi mereka hanya manusia biasa. Tapi Yesus lebih daripada itu. Bagaimana cara kita jadi sahabat yang baik? Yesus pernah menjadi sahabat bagi orang-orang berdosa, mengasihi orang-orang yang lemah. Dia mau menjadi sahabat bagi kita yang lemah ini, dan dia patut kita contoh, kita sembah dan kita puji di atas segala-galanya. Dia sosok yang menjadi sahabat yang baik bagi kita, teladan yang luar biasa banget. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita menjadi sahabat yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bergaul kariblah dengan, hanya itu satu-satunya cara yang luar biasa. Kita tetap bergaul dengan Tuhan setiap saat. Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu intinya bisa dipercaya, betul tidak? Orang yang tidak suka bergaul dengan Tuhan, kebanyakan banyak tingkahnya dalam kehidupan. Tetapi orang yang ciri-ciri orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ini adalah bisa dipercaya sebagai orang yang bertanggung jawab, punya hati yang baik, ramah kepada siapapun, dan selalu sabar di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam dunia ini sekalipun banyak sahabat kita yang mengecewakan kita, tetapi percayalah bahwa sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam dunia ini hanyalah Yesus satu-satunya. Walaupun dunia ini akan berlalu, tapi kita bersyukur punya sahabat yang sejati, sahabat yang selalu melindungi kita setiap saat, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Sebelum saya akan mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya akan menyampaikan kata-kata atau kata-kata semangat dari sebuah persahabatan. Saya akan bacakan. Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tapi tentang siapa yang menghampiri hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Tiada yang lebih indah daripada kasih seorang sahabat. Sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan selalu ada dalam setiap kesukaran. Sahabat merupakan seorang makhluk yang menemani saat sedih, senang, dan bahagia. Terkadang menyebalkan, namun sangat dirindukan jika tidak ada. Itulah sahabat. Sahabat sejati adalah seseorang yang masuk ke hatimu ketika seisi dunia luar meninggalkan. Persahabatan tidak butuh sahabat yang bisa mendampingi dari awal, tapi sahabat yang kita butuh adalah sahabat yang bisa mendampingi kita sampai akhir. Katakan pada sahabat, aku tak bisa berjanji bisa mengatasi masalahmu, namun akan kujanjikan kita akan selalu menghadapi masalah itu bersama. Kita berpegangan tangan seperti lagu pujian yang berkata ini,
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Yesus menjadi teladan di antara kita untuk berjalan bersama-sama menghadapi persoalan yang kita hadapi saat ini. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kita butuh satu sama lain saling mendoakan, untuk saling menguatkan melewati hari-hari kita yang sulit. Karena di balik awan gelap ada pelangi kasih Tuhan selalu bersinar bagi kita semua, yaitu kasih Yesus. Amin. Demikian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bisa merasakan hadirat dalam hidup kami, bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini yang setia selalu menemani kami. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh belajar setia daripada Tuhan, karena Engkau adalah teladan yang luar biasa bagi kami.